has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMI Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini hari Jumat, kita akan melihat progres dari pemagaran tanggal 16 Desember sore hari ya. Sebelumnya saya juga ingin mengajak kita sama-sama mendoakan untuk kakak dari Bang Agus. Kalau ada yang nggak tahu, ada yang mungkin bertanya Bang Agus itu siapa? Bang Agus itu adalah narasumber yang pernah kita wawancarai terkait dengan kepemilikan bidang tanah di area Limo ini. Saat saya dapat kabar sebenarnya hari ini adalah hari pembayaran, tapi juga ternyata dalam waktu yang bersamaan saya mendapatkan kabar duka bahwa kakaknya meninggal dunia. Untuk itu kita ikut mendoakan semoga almarhumah diberikan pengampunan dan juga seluruh amal ibadahnya diterima. Juga keluarga besar dari Bang Agus diberikan kesabaran dan juga kekuatan iman untuk berita duka ini ya. Pasti sangat sedih sekali karena dalam waktu yang bersamaan ibunda harus juga ke BPN. Jadi sampai dengan tadi saya mampir ke rumah, ibunda dengan Bang Agus masih berada di BPN untuk melakukan proses pencairan. Ini adalah mungkin waktu yang juga tidak sebentar untuk menunggu pembayaran ini. Jadi kurang lebih informasinya demikian dan kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan setelah kita mendoakan keluarga besar dari Bang Agus. Baik sobat keluarga semua, pada video ini kita akan membahas tentang progres dari pemagaran. Ada progres pemagaran di overpass Limo, dan kita akan melihat bagaimana progres lainnya, terutama di area gerbang tol Limo yang saat ini sudah semakin terlihat dengan jelas ya. Baik, sekali lagi mungkin kalau ada yang baru bergabung atau baru menemukan FMI Channel, inilah tol Cijago 3B dari Krukut sampai dengan Cinere. Jalan tol ini masih terus dilakukan proses percepatan pembebasan lahan. Kenapa Cijago 3B-nya belum dikerjakan? Ya, saya garis bawahi, belum dikerjakan. Yang masih ada bidang-bidang tanah, bidang-bidang rumah, bidang-bidang pohon. Hal itu dikarenakan memang belum bebas lahannya. Jadi mungkin baru ada yang bergabung biar tahu bagaimana progres dari pekerjaannya. Maka saya sampaikan dulu biar tidak bingung ya. Gitu. Kenapa sih gerbang tol Limo ini ada kendala apa gitu? Yang mungkin baru bergabung, sudah banyak sekali video-videonya. Jadi mungkin yang baru bergabung silakan bisa mampir di playlistnya Tol Cijago 3. Sudah banyak sekali video-video yang mengabarkan tentang progres-progres yang ada di area ini. Sekali lagi gerbang tol Limo ini ada dua ya. Dan keduanya itu memiliki akses masuk dan akses keluar yang berbeda. Karena ini adalah akses gerbang tol Trisula. Sisi kanan adalah akses masuk menuju ke arah Kukusan, atau akses keluar dari arah tol Serpong Cinere. Jadi akses keluarnya itu Jor 2 ya. Jor 2 itu kalau saya bilang tol Serpong Cinere ya, kalau bagi yang baru bergabung, titik nolnya itu berasal dari jalan tol Cengkareng Kunciran. Dari situ barulah bertemu dengan tol Kunciran Serpong. Dari Kunciran Serpong bertemu lagi dengan tol Serpong Cinere ya. Tol Serpong Cinere itu berada di depan sana. Nanti barulah bertemu dengan tol Cinere Jagorawi ya, sampai dengan titik simpang susun Cimanggis. Di situ ketemu lagi dengan tol Cimanggis Cibitung ya, dan juga nanti bertemu lagi dengan tol Cibitung Cilincing. Jadi silahkan didengarkan dan tidak perlu saya ulang-ulang, nanti videonya kelamaan ya. Dan juga dilihat di deskripsi, jangan terlalu semuanya harus disampaikan, oke? Jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Jadi sisi kanan itu akses masuk dan keluar yang berbeda, sedangkan akses kiri adalah akses masuk menuju ke arah Cengkareng Kunciran tadi, ataupun akses keluar dari arah Kukusan, Jagorawi, Cimanggis Cibitung ataupun Cibitung Cilincing ya. Oke, sekarang kita coba sebelum melihat bagaimana proses pemagaran yang ada di overpass Limo, kita akan melihat dulu bagaimana progres yang ada di area ini, yaitu di titik Naman Iskandar ya. Jadi seberang Naman Iskandar ini adalah akses masuk dan juga akses keluar. Sekali lagi, akses masuk dan akses keluar yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini ada dua rumah juga yang masih pada garis akses gerbang tol Limo ini ya. Itu adalah rumah yang Mbak Dini juga yang sudah narasumber yang sudah saya wawancara.
Jadi mungkin kalau ada yang masih bingung siapa sih Mbak Dini gitu ya, atau tadi siapa sih Bang Agus, itu adalah narasumber-narasumber yang sudah pernah saya wawancara untuk mengetahui kira-kira ada apa sih atau bagaimana sih gitu ya pembebasan lahan di area Limo ini. Jadi tidak semua warga di sini saya wawancara ya. Jadi saya mengambil sampel-sampel saja untuk bisa mengetahui kira-kira apa sih atau bagaimana sih pembebasan lahan yang ada di area Limo ini ya. Jadi ini seperti ini kita saksikan ya, sudah jauh terlihat bagaimana ada beberapa alat-alat berat juga yang sedang membangun akses yang memang sudah dibebaskan lahannya ya. Seperti yang saya katakan bahwa mungkin akan semakin beberapa minggu ke depan gitu ya, pastinya akan ada mulai banyak sekali perubahan ya, baik dari area gerbang tol Limo, terus pembebasan lahan di sini nih sebagai pelebaran jalan. Jadi kita saksikan ya, ada juga area di sisi Limo Raya di sini yang sudah mulai dilebarkan, itu nantinya akan menjadi akses pelebaran Limo Raya ya, untuk akses masuk menuju ke gerbang tol Limo ataupun akses masuk menuju ke arah overpass Limo. Nah di sini juga ada sekolah yang mungkin paham ya, sekolah juga ini akan direlokasi setahu saya gitu ya. Sekolah ini akan direlokasi dan juga bangunan-bangunan yang persis sekali di depan overpass Limo ini, maka seharusnya ke depan itu akan mulai dibebaskan juga ya. Karena ini seharusnya yang termasuk diprioritaskan, karena sekarang overpass Limo itu sudah mulai proses yang namanya pemagaran ya. Pemagarannya seperti apa, yuk kita saksikan yuk pada video hari ini ya. Oke, kita akan turun, kita akan coba terbang rendah ya. Oke, kita akan terbang rendah, kita turunkan dulu drone-nya. Oke, iya sip ya, inilah kondisinya. Jadi di saat ini kita saksikan ini adalah ada plat injak yang sedang proses untuk pembesian. Bagian plat injak ini juga termasuk yang nantinya akan diaspal. Sedangkan pemagaran ini baru proses untuk pemasangan tiang-tiang pagarnya ya. Untuk bagian kawat-kawat pagarnya belum. Ini sedang proses pemasangan tiang-tiang pagarnya ini, seperti yang terlihat pada video ya. Dan hari ini alhamdulillah ya hujan, harus kita syukuri saja. Karena beberapa hari sebelumnya tuh saat WLF juga tidak hujan ya, hanya gerimis seperti itu. Dan hari sebelumnya itu panas sekali, hari Kamis ya. Oke, ini adalah seharusnya yang nanti kita nantikan akan dibebaskan, ataupun kalau sudah dibayar mungkin akan segera dibongkar. Dan ini adalah akses satu lagi, seperti yang saya sampaikan, ini adalah akses Trisula gerbang tol Limo yang memiliki akses masuk dan akses keluar yang berbeda. Sekali lagi ya, akses masuk dan keluar yang berbeda. Jadi kalau masih ada yang bingung, silakan kembali mendengarkan videonya ya. Kalau nonton video YouTube FMLI Channel itu juga audionya diputar atau volumenya dikencangkan ya, karena saya tidak menampilkan video tanpa suara. Mungkin kalau ada yang menonton video lain atau YouTuber lain yang cuma menampilkan video drone tanpa ada penjelasan yang jelas, ya itu mungkin di sana. Kalau di sini itu dengan penjelasan ya. Jadi kalau sobat Progres semua atau penonton baru yang menemukan FMLI Channel ini tidak tidak meningkatkan volumenya ya, memaksimalkan volumenya, maka tidak akan dengarkan dengan jelas kira-kira penjelasan yang saya coba sampaikan. Baik, ini yang ada tenda ini adalah rumah Bang Agus ya, yang saya sampaikan tadi bahwa ada kabar duka juga dari sini. Ini adalah harusnya saya bisa mendapatkan informasi juga, artinya bisa mengambil momen kebahagiaan ya, tapi seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa ternyata dalam waktu yang bersamaan juga kita mendapatkan kabar duka ya dari keluarga beliau. Dan sampai hari ini tadi saya dengar Bang Agus beserta ibunda masih berada di BPN ya, BPN Kota Depok untuk melakukan proses pembayaran. Oke, saat ini melihat ini adalah area juga yang seharusnya juga di sini ada rumah Bang Goap ya, yang saya dapatkan kabarnya bahwa hari ini juga termasuk yang dibayarkan ya. Tinggal pesantren ini nih, pesantren yang mungkin kita doakan mudah-mudahan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan kabar juga bahwa di sini mudah-mudahan pembebasannya juga bisa segera. Oke, di sini karena hujan ada sepertinya ada trailer Scania yang pengangkut PCI sepertinya terjebak dalam kondisi tanah yang sangat luar biasa kalau kena hujan ya, karena memang di sini masih ada pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu seperti itulah yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Dextia ya. Kalau pekerjaan tanah itu kalau hujan pasti ditinggal, karena memang
nilai-nilai atau aspek-aspek yang dikejar itu tidak akan mungkin didapatkan ya, tidak akan maksimal. Makanya saat hujan Maximum flight altitude itu pasti reached. tidak dilanjutkan gitu, karena harus mendapatkan tingkat kepadatannya. Kalau hujan itu kepadatannya tidak dapat. Oke, sekarang kita melihat ke arah Simpang Susun Krukut ya. Kita sudah melihat area Limo, kita juga melihat overpass Limo. Sekarang kita menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Kita akan lihat bagaimana progres-progres yang ada di area Tol Cijago seksi 3B. Seperti yang saya sampaikan ya, sekali lagi, seperti yang saya sampaikan bahwa di area ini itu metodenya adalah cut and fill. Cut and fill itu apa? Di metodenya adalah metode penggalian di beberapa titik dan penimbunan di titik atau area proyek lainnya. Nah, menurut penjelasan dari petugas kepada saya saat saya tanyakan terkait dengan bagaimana metodenya di sini. Jadi di sini itu kalau kita saksikan, ini adalah overpass Pelita yang saat ini sebenarnya bisa dibilang belum sempurna, tapi sudah ada beberapa kendaraan yang melintas. Di bawah sini juga sudah ada pengerjaan saluran air, dan seperti yang saya katakan, di titik ini lah maju sedikit itu mulai ada area namanya penimbunan tanah. Jadi kita saksikan di sini ada box culvert Kali Grogol dan juga ada box pedestrian Arisuta ya. Ini kita saksikan bahwa box Kali Grogolnya sudah mulai difungsikan atau digunakan seperti penjelasan pada video sebelumnya. Nah, nantinya timbunan tanah itu persis sampai dengan titik di atas atau levelnya setara dengan bagian dari box culvert Kali Grogol ini. Jadi memang jalan tolnya berada di atas pada titik ini ya. Nah, mungkin bagi yang bukan warga Limo, di sini tuh areanya bisa dibilang kalau dari udara tidak begitu terlihat dengan jelas bagaimana posisinya, itu naik turunnya itu tidak begitu jelas ya. Nah, kalau mungkin ada pengguna jalan di Jalan Aman Iskandar itu bisa menjadi bayangan bagaimana jalanannya itu kan naik turun ya. Nah, termasuk dari sini menuju ke Wisma Cakra itu kan turunan ya. Makanya di sini dari JPO Jalan Pendowo ya, yang kita saksikan saat ini JPO Jalan Pendowo. Nah, itu nanti menuju ke arah box Cakra dan Pendowo. Bagi yang bertanya, Bang, Jalan Pendowonya itu nanti gimana? Jalan Pendowonya ditutup dan masuk ke jalur paling kanan dari video ini. Jadi jalur paling kanan ini adalah Jalan Pendowo yang nantinya akan masuk ke area box Cakra dan Pendowo yang kita saksikan pada video hari ini. Ya. Dan ini nantinya akan terus ditimbun tanah persis di bagian atas dari box Cakra dan Pendowo ini. Karena kenapa harus ada hal tersebut? Karena memang posisinya di sini itu nanti jalan tolnya berada di atas ya. Tapi secara keseluruhan jalan tol ini adalah at grade atau datar ya. Tidak ada ketinggian tiba-tiba untuk elevated ataupun misalkan menanjak begitu ya, yang terlalu curam atau seperti apa, tidak. Tapi informasinya ini adalah at grade atau datar. Nah, sekarang kita coba saksikan menuju ke arah Simpang Susun Krukut ya. Kita naikkan drone-nya agar mendapatkan sinyal. Nah, di sini kita saksikan udah beberapa titik yang mungkin sudah dapat pemadatan tanahnya ya. Kita saksikan juga di sini ada gerbang tol Krukut gabungan antara jalur dari rem 1 dengan rem 8 ya. Rem 1 dengan rem 8. Jadi rem 1 dari arah Sawangan sudah paling tinggi ini ya. Jadi dari arah rem 1 di Sawangan menuju ke arah gerbang tol Limo, sedangkan rem 8 dari arah Cilandak Utama ataupun gerbang tol Brigif ya. Bagi yang menanyakan terkait dengan gerbang tol Andara, mohon ditunggu aja karena saya masih tanyakan nanti informasinya seperti apa. Jika ada informasi berikutnya maka akan segera saya sampaikan dalam video ya. Oke, sekarang kita saksikan inilah progres di gerbang tol gabungan antara jalur rem 1 dengan rem 8 seperti yang saya sampaikan. Dan juga jalur main road tol Cijago seksi 3B nya juga terus dilanjutkan. Sebagian sudah mulai proses pemerataan atau perataan dari batu kerikil ataupun lapisan dasar, dan sebagian titik lainnya sudah mulai masuk ke LC ataupun lin konkrit ya. Begitu juga di jalurnya RAM 8 dengan RAM 1 ya, sebagian sudah LC dan mungkin sebagian sudah dilanjutkan ke proses rigid, sedangkan di jalurnya RAM 2 dengan RAM 7 masih belum. Baik, sepertinya mungkin pada video ini cukup informasinya ya. Sudah saya sampaikan semua, jadi bagaimana terkait dengan gerbang tol Limo dan juga informasi lainnya seputar tol Cijago seksi 3B. Jadi kalau ada yang bertanya, Bang, kenapa atau bagaimana progres dari arah Krukut lanjutannya menuju ke arah Cinere, maka
tinggal mendengar atau menyaksikan atau menyimak video ini, maka semua harusnya sudah mulai terbayangkan, tidak ada pertanyaan lagi kenapa Cijago 3B tidak dikerjakan ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa tuh Cijago 3B kok lama banget gitu ya. Bukan lama banget ya, maksudnya harus tahu dulu lamanya itu kenapa gitu. Karena kontraktor sekali lagi tidak diperkenankan untuk mengerjakan lahan yang belum bebas ya. Jadi masih ada rumah-rumah ataupun pepohonan di sana adalah bisa dijelaskan gitu. Termasuk yang di dekat dengan box Kali Grogol ini juga masih ada beberapa titik pepohonan gitu ya. Jadi semua informasi itu sudah saya jelaskan pada video. Tinggal jika memang penonton yang ingin tahu, maka dengarkanlah dengan seksama, volumenya dikencangkan gitu ya, atau mungkin pakai headset ya. Nah, didengarkanlah penyampaian yang sudah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.